Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat selalu dan semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu Rika akan menyampaikan materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keberagaman individu antar teman. Yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui dan mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini dengan seksama. Nah, anak-anak kelas 4, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian pergi ke pantai? Dan jenis pekerjaan apa yang kalian lihat saat pergi ke pantai? Coba perhatikan gambar berikut ini. Lihatlah gambar dengan seksama. Setelah kalian mengamati gambar dengan seksama, kalian akan melihat nelayan yang sedang menjual ikan. Kalian tahu tidak, nelayan termasuk dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang karena nelayan pulang dari melaut membawa ikan yang dapat dijual. Pekerjaan termasuk salah satu kegiatan ekonomi. Sebelumnya, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, pekerjaan termasuk dalam salah satu jenis kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, dan peternak yang menghasilkan daging, susu, wol, dan pengrajin yang menghasilkan suatu kerajinan. Dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Sedangkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan yang bukan menghasilkan barang, tetapi hasil dari pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, polisi, tentara, seniman, sopir, pilot, dan lain sebagainya. Setelah memahami jenis-jenis pekerjaan, coba kalian isikan tabel berikut ini di buku tugas kalian dan kerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tokoh dan peran tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita yang diceritakan. Tokoh memiliki peran masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Pada dasarnya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam cerita. Tokoh utama juga paling banyak diceritakan dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita atau kehadirannya digunakan untuk menunjang tokoh utama. Tokoh juga dibedakan berdasarkan peran tokoh. Peran tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa itu tokoh protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya baik sehingga disenangi oleh pembaca. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang tidak disenangi oleh pembaca karena kehadirannya tidak sesuai dengan yang didambakan oleh dalam cerita. Berdasarkan penjelasan tersebut, bacalah cerita fiksi tentang nelayan dan ikan mas. Setelah kalian membaca dengan seksama dan teliti, coba identifikasi tokoh dan peran tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas tersebut dalam buku tugas kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakteristik yang baik dan buruk, karakteristik yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keberagaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Lalu, apa sebenarnya karakteristik itu dan apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Karakteristik adalah ciri atau karakter yang secara alamiah melekat pada diri individu. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakter individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya adalah fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai masyarakat Indonesia hendaknya saling menghormati dan menghargai perbedaan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, dapat saling belajar menghargai keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua, dapat saling bersosialisasi. Yang ketiga, dapat belajar toleransi. Yang keempat adalah dapat saling melengkapi sesama individu. Yang kelima adalah hidup rukun dalam masyarakat. Sekarang dalam kolom ayo berdiskusi, coba kerjakan dan identifikasi perbedaan karakteristik individu teman-teman di sekolahmu dan sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik serta manfaat yang kamu peroleh. Selamat mengerjakan, tetap ceria dan semangat.